Di video kali ini, kami akan membahas 4 diet terbaik untuk Anda yang kepengen nurunin berat badan atau ingin ngecilin perut yang buncit. Kalau Anda penasaran apa saja diet-dietnya, pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Jumpa lagi dengan saya Dika Maharendra dari dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan mengajarkan Anda cara melakukan diet yang sehat agar Anda bisa turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi silakan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini kami akan membahas tentang 4 diet terbaik untuk Anda yang sedang ingin nurunin berat badan atau ngecilin perut buncit. Nanti Anda bisa pilih sendiri mana yang menurut Anda paling mudah untuk Anda lakukan. Dan untuk membahas topik ini saya nggak sendiri karena saya didampingi oleh istri saya, Siska Tecika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tecika, di video minggu lalu kita kan sempat punya janji untuk memberikan rekomendasi beberapa diet yang bisa dipilih untuk teman-teman yang mau ngecilin perut buncitnya atau pengen nurunin berat badan gitu ya. Ada sekitar 4. Nanti akan kita berikan apa aja 4 itu dan teman-teman nanti boleh memilih mana yang menurut mereka lebih mudah dilakukan gitu. Tapi sebelum sampai ke sana, kita ada beberapa hal yang ingin kita bahas nih. Yang pertama tentang konsep diet terlebih dahulu ya. Biar teman-teman tahu mengapa kita merekomendasikan 4 jenis diet ini gitu. Dan kemudian kita juga akan memberikan argumentasi mengapa kita memilih aliran diet yang ini begitu ya. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang konsep dietnya. Kalau kita ngomongin tentang nama-nama diet, saat ini diet yang beredar di masyarakat itu banyak banget. Lebih dari 10 kayaknya. Banyak. Tapi kalau kita mau mengambil intinya, sebenarnya semua aliran diet itu nanti hanya akan terbagi ke dalam 2 kategori aja. Yang pertama, itu adalah diet rendah lemak. Diet rendah lemak. Kemudian yang kedua adalah diet rendah karbohidrat. Apapun nama dietnya, ujung-ujungnya akan lari ke kedua aliran ini. Di aliran yang pertama, yang diet rendah lemak, itu mereka punya pendapat bahwa Anda boleh makan apapun selama kalorinya rendah. Itu dengan argumentasi bahwa kalori yang masuk itu harus lebih sedikit dibanding kalori yang keluar. Masuk itu lewat makanan, keluar itu lewat aktivitas gitu ya. Jadi mau makan apapun selama dia jumlahnya lebih sedikit dibanding kalori yang keluar, nggak masalah gitu. Nah kalau kita ngomongin kalori, itu kan ada makronutrisi ya, cuman karbohidrat, protein, sama lemak gitu. Nah karbohidrat ini, 1 gram karbohidrat kalorinya tuh 4. Kalau protein kalorinya 4 juga. Nah, kalau lemak itu kalorinya 9. Tinggi ya? Itu mengapa aliran diet yang rendah kalori atau memilih kalori defisit itu menganjurkan untuk menghindari makanan-makanan berlemak. Karena apa? Karena kalorinya lebih tinggi gitu. Nah, jadi aliran yang pertama ini boleh makan apapun, yang penting lemaknya dibatasi. Karena lemak itu kalorinya tinggi. Bukan karena lemak itu berbahaya. Berarti ngitung-ngitung kalori dong ya? Harus hitung-hitung kalori. Konsekuensinya harus hitung kalori. Karena kalau nggak defisit kalori, berarti langsing itu nggak akan terjadi. Jadi makanya mereka ngomongnya bebas makan apapun selama kalorinya defisit, pasti bisa turun berat badan, bisa langsing gitu. Nah, sementara aliran yang kedua ini berbeda 180 derajat dari yang pertama. Nah, di aliran yang kedua ini mereka justru Anda boleh makan apapun selama karbohidrat dan gulanya rendah. Argumentasinya adalah kalau yang pertama itu menyebutkan obesitas itu terjadi karena over kalori atau banyak kalori yang nggak kebakar. Kalau yang kedua ini mereka mengatakan obesitas itu terjadi karena resistensi hormon insulin. Jadi faktor hormonal. Memang hormon insulin itu apa? Nah, hormon insulin ini adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas kita. Nah, tugas dari hormon insulin ini ngambil kelebihan gula dari dalam darah untuk dikirim ke sel lalu dibakar. Nah, jadi kalau
hormon insulin ini masih bisa bekerja dengan baik, gula darahnya akan diangkut menuju sel untuk dibakar. Oke. Tetapi kalau hormon insulin ini selalu datang kepada sel, itu ibaratnya kalau kita lagi di rumah, setiap 5 menit ada driver Gojek datang, paket gitu, 5 menit paket, lama-lama kita jengkel juga gitu ya. Itu sama dengan sel yang selalu didatengin hormon insulin yang bawa kelebihan gula. Bentar-bentar insulin datang, gula nih bakar, gula nih bakar gitu. Ya lama-lama sel ini akan capek juga atau jengkel dengan keberadaan hormon insulin. Nah kalau sel ini udah jengkel sama hormon insulin, itu ya ibarat kita ngeliat, wah ada insulin lagi nih, tutup pintunya. Wah ada insulin datang nih, tutup jendelanya. Ada insulin datang nih, tutup hordennya gitu. Makanya disebutnya resistansi insulin. Resist itu menolak. Betul, menolak insulin. Menolak kerja insulin. Iya, karena sel ini sudah menolak hormon insulin, konsekuensinya apa? Kalau insulin nggak boleh masuk, otomatis gulanya tinggi, nggak bisa masuk ke dalam sel. Nggak bisa masuk, jadi gulanya banyak tinggi dalam darah. Gulanya dalam darah tinggi. Tubuh itu nggak membolehkan gula dalam darah kita tinggi. Karena itu ketika sel udah nggak bisa ngebakar gula lagi secara optimal, akhirnya kelebihan gula ini akan diubah menjadi body fat atau jadi lemak. Dan disimpan di adipose tissue namanya ya, ada di perut, ada di pinggang, pipi dan lain sebagainya. Oke. Makin banyak gula yang diubah jadi lemak karena resistensi insulin ini tadi, maka semakin obesitas gitu. Oke. Karena itu aliran diet yang kedua itu menganjurkan untuk menyetop atau membatasi secara ketat konsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat dan gula. Contohnya adalah semua jenis gula-gulaan ya, gula pasir, gula batu, gula merah, dan lain sebagainya. Terus kemudian karbohidrat yang dalam bentuk pati seperti beras merah pink dan lain sebagainya, tepung terigu dan lain sebagainya. Gandum. Ya, jadi boleh makan apapun selama karbohidratnya rendah. Kalau yang pertama, ketika mereka low fat atau rendah lemak, otomatis yang tinggi apa? Karbohidrat. Kalau yang kedua, karena gulanya rendah, otomatis yang tinggi apa? Fat atau lemak. Gitu. Jadi alirannya ada dua ini. Setelah kita paham bahwa aliran besar dari diet itu cuma dua ini, maka kita bisa paham kok ada orang itu kok dia makannya kayak gini ya. Terus ada yang lain kok makannya kayak gini ya. Dua-duanya bener. Dua-duanya nggak ada masalah selama dijalankan sesuai dengan aturan mainnya. Yang pertama, kalau memilih aliran yang rendah lemak, berarti dia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak tinggi lemak. Yang kedua, kalau memilih aliran yang rendah gula, berarti dia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak dan rendah karbohidrat dan gula. Nah, fatalnya kalau kita itu jadi orang yang di tengah-tengah, ya, tinggi gula terus tinggi lemak. Dua-duanya. Jadi double gitu. Ini yang membuat orang obesitas, yang membuat orang makin sakit parah itu karena mereka memilih dua-duanya. Oh gitu. Nah jadi intinya ada dua aliran besar ini tentang diet. Tergantung teman-teman mau milih aliran yang mana. Dan kebetulan kalau saya dan Teh Cika, kita memilih yang rendah karbohidrat. Nah sekarang yang kedua nih, mengapa saya dan Teh Cika lebih memilih aliran diet yang rendah karbohidrat? Teh Cika yang akan menjelaskan, silakan. Oke, karena kita kan tadi tujuannya diet itu untuk supaya perut itu nggak gampang buncit atau untuk mengucilkan perut buncit ya. Atau gampangannya untuk ngurangin lemak badan yang berlebih. Untuk ngurangin lemak badan yang berlebih. Seperti tadi penjelasannya Mas Dika, ada satu hormon yang tugasnya menyimpan lemak. Jadi ini hormon yang namanya insulin, tugasnya menyimpan lemak hasil proses pencernaan dari makanan. Betul. Ya kan? Nah sekarang gimana caranya supaya hormon insulin kita itu juga nggak tinggi, nggak on terus untuk menyimpan lemak. Berarti kita pilih makanan yang nggak terlalu banyak memicu pengeluaran hormon insulin. Yaitu berarti makanan yang tidak menaikkan kadar gula. Gitu tidak menaikkan kadar gula, yang kadar gulanya nggak tinggi. Itulah yang paling tinggi karbohidrat. Ada karbohidrat, bener ya. Karena yang paling tinggi naikin gula karbohidrat. Protein medium lah ya. Nah lemak itu cuma 10% naikin gula gitu. Iya. Jadi alasan memilih yang rendah karbo karena karbo yang paling tinggi naikin gula. Kalau gulanya naik, hormon insulinnya akan naik. Nah ketika hormon insulin itu tinggi,
tubuh nggak bisa ngebakar lemak badan atau tidak optimal dalam membakar lemak badan karena sifat hormon insulin ini adalah storage fat atau nyimpen lemak. Tugasnya nyimpen lemak. Tugasnya nyimpen lemak gitu. Betul. Selain itu, mengapa memilih yang rendah karbo? Karena gini, aktivitas kita itu berbeda dengan kebanyakan orang zaman dulu, ya. Atau mungkin sekarang contoh nih, ada orang yang masih makan karbohidrat dan gula tinggi, tapi badannya masih bagus. Contohnya misalnya kuli bangunan, ya, buruh dan lain sebagainya. Mereka meskipun makanannya dalam tanda kutip ngawur, tinggi gula, tinggi karbo, badannya masih bagus karena aktivitasnya tinggi. Iya. Jadi gula yang masuk sama gula yang keluar itu masih sebanding. Nah, kita itu lebih banyak diem, lebih banyak rebahan, apalagi sekarang kerja dari rumah gitu ya, lebih banyak diem. Kalau kita sedikit gerak, banyak gula, ya makin obesitas. Karena itu memang makanan yang paling cocok dalam kondisi kita yang nggak terlalu banyak gerak, ya rendah karbohidrat itu. Gitu. Iya. Itulah makanya teman-teman juga harus lihat nih, persentase kegiatan teman-teman tuh lebih banyak diem atau lebih banyak bergerak. Iya. Kalau ngalamin obesitas udah pasti nggak mungkin banyak aktivitas. Iya. Iya kan? Iya. Kalau aktivitasnya tinggi harusnya tidak mengalami obesitas. Betul. Nah, setelah sudah ngerti dua konsep diet ini dan kemudian argumentasi kita kenapa memilih yang diet rendah karbohidrat, sekarang ngomongin rekomendasi nih. Apa yang direkomendasikan oleh kita gitu ya. Oke. Ada 4 jenis diet yang kami rekomendasikan dan semua diet ini adalah diet yang rendah karbohidrat karena memang kita memilih konsep yang ini. Pertama adalah diet ketogenik. Ketogenik itu sebenarnya artinya adalah ketogenesis atau pembentukan keton. Keton itu sumber energi untuk tubuh kita, baik untuk sel maupun untuk otak. Jadi selain gula, tubuh kita itu sebenarnya bisa menjadikan lemak sebagai sumber bahan bakar setelah lemak itu diubah menjadi yang namanya senyawa keton gitu. Nah, konsep dari diet ketogenik itu dia menggunakan keton sebagai sumber energi atau lebih pendeknya menggunakan lemak sebagai sumber energi. Sementara kalau yang glikolisis atau yang menjadikan gula sebagai sumber energi itu sumber bahan bakunya dari karbohidrat dan gula gitu. Nah, karena kita memilih yang rendah karbo, maka nggak mungkin kita menjadikan karbohidrat dan gula sebagai sumber energi. Makanya kita harus menggunakan yang namanya keton. Nah, yang kedua nih, ada yang kita sarankan juga, ketofastosis. Kalau dengar dari namanya, udah pasti ini berhubungan dengan ketogenik yang tadi dijelaskan tadi ya. Jenis makanannya yang dikonsumsi sama. Ya ketogenik kan ya. Cuma polanya atau metodenya yang berbeda. Namanya juga ketofastosis, di situ menambahkan fasting atau puasa. Jadi memang dalam ketofastosis itu kita dianjurkan untuk selalu melakukan intermittent fasting. Ya, ada yang 12-12, 16-8 dan lain sebagainya. 12-12 itu maksudnya gimana? 12-12 itu maksudnya 12 jam puasa, termasuk waktu tidur, dan 12 jam jendela makan. Mulai dari jam malam, keesokan harinya sampai jam 8 pagi lagi. Itu kalau 12-12 ya? Kalau 12-12. Nah, kalau 16-8, 16 jam waktu puasa, termasuk tidur. Kemudian 8 jam jendela makan. Kemudian dalam ketofastosis itu ada tahapan-tahapannya untuk dilalui. Ya, ada fase pertama induksi, fase konsolidasi, fase maintenance. Yang membedakannya jenis-jenis makanannya. Kalau fase induksi itu konsentrasi atau fokus hanya kepada hewani dan lemak nabati. Kemudian nanti di fase kedua ditambah sayuran. Fase ketiga ditambah buah-buahan. Yang ketiga adalah DEBM. DEBM itu kepanjangannya diet enak, bahagia, dan menyenangkan. Menyenangkan kayak gitu deh pokoknya. Kayak gitu ya. Jujur saya juga agak bingung dengan DEBM ini ya, karena di konten YouTube saya itu saya sering nemuin orang komentar-komentar, kok kayak DEBM ya mas gitu ya. Itu sama dengan. Mungkin dalam beberapa hal ada yang sama gitu. Pola makannya terutama ya, apa yang dimakan. Jenis makanannya ya, karena konsepnya sama-sama rendah karbo gitu. Nah, DBM kurang lebih konsepnya seperti itu. Lebih dekat ke diet ketogenik. Atau sebenarnya ketogenik versi lokal sebenarnya sih ya. Yang dimakan kurang lebih sama-sama lebih banyak makan hewan, terus kemudian makan yang rendah karbohidrat, dan mereka tidak diwajibkan berpuasa juga. Itu sepotong pengetahuan saya tentang DEBM ya, karena saya sendiri tidak melakukan itu. Jadi kalau misalnya salah, tolong koreksi di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan
bisa disampaikan ke foundernya DBM ya. Silakan komen, nanti kapan-kapan kita bikin konten bersama, nggak ada masalah gitu ya. Jangankan yang satu aliran rendah karbo ya, yang beda aliran aja kita nggak ada masalah gitu ya. Oke, yang terakhir namanya GAPS diet. GAPS itu apa sih? GAPS itu kependekan dari Gut and Psychology Syndrome, GAPS itu pencernaan. Jadi ini sebetulnya diciptakan oleh seorang dokter untuk memperbaiki masalah-masalah, tapi bisa juga untuk menurunkan berat badan. Karena di sini jenis makanan juga sama, yang rendah karbohidrat. Jadi baik itu ketogenik maupun DEBF apapun ya yang rendah karbohidrat itu sebenarnya satu nenek moyang. Kalau kata dokter Natasha, jadi itu semua pembatasan karbohidrat, baik jenis maupun jumlahnya. Nah, dalam GAPS diet ini juga sama dengan ketofastosis, ada tahapan-tahapannya. Nah, ini sama kayak detox. Jadi yang pertama hanya minum kaldu, kemudian makan tebusan sayuran, kemudian yang kedua baru tambahkan lagi sayuran yang fresh. Yang segar gitu ya. Kemudian yang ketiga tambahkan buah-buahan. Itu sih. Tapi intinya sama tetap rendah karbohidrat. Jadi kalau kau boleh makan buah, buahnya yang rendah karbo dan sebagainya gitu ya. Oke. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.